Ya, selamat malam Jujur semuanya, kembali kita berjumpa di malam hari ini. Dan seperti biasanya di setiap hari Senin malam ada program perbincangan yang selalu seru dan perbincangannya juga selalu menarik. Ya, meskipun di studio itu perbincangannya tidak ada teh, kopi dan lain-lainnya. Hanya perbincangannya yang selalu menarik, selalu renyah untuk disimak dan didengarkan. Kita di program Bincang Kehidupan sampai nanti pukul 9 malam. Di studio seperti biasa sudah hadir Bapak Cecep dan Ibu Surmi yang nanti akan berbincang-bincang dengan Jogja Lovers semuanya. Selamat malam Pak Cecep dan Bu Surmi. Selamat malam Mas Anton. Selamat malam Mas Anton. Ya, di Bincang Kehidupan malam hari ini mengambil tema tentang ukuran diri. Apakah berkenaan dengan ukuran badan, tinggi badan dan sebagainya? Karena ukuran ukuran. Ada ukuran. Nanti akan menyinggung ke masalah ukuran badan juga. Ya, mungkin boleh dikasih bocoran sedikit Bu Surmi atau Pak Cecep, kenapa malam hari ini mengambil tema tentang ukuran diri? Dari perbincangan itu tadi masalah, kalau disinggung masalah ukuran badan itu paling sensitif. Jadi kita mau ngobrolin ya yang sensitif biar tidak menjadi selalu perbincangan yang sensitif, tapi bisa menjadi satu bahan ketawaan yang membuat kita bahagia aja gitu. Ya, jadi tema kali ini malam hari ini adalah ukuran diri Jogja semuanya, yang Jogja yang mungkin punya ukuran dirinya lebih lebar daripada yang lain. Ya, mungkin ada niatan untuk tahun ini berresolusi ya. Resolusi untuk jauh lebih mengecilkan, tapi itu baru niat lebih bagus daripada nggak ada niat sama sekali. Ya, sampai nanti pukul 9 malam Bincang Kehidupan. Silakan akses live streamingnya di lovejogja.online. Saya sapa untuk rekan-rekan radio yang lainnya sudah ikut bergabung malam hari ini. Jadi selamat malam, selamat mendengarkan program acara Bincang Kehidupan. Biar kiranya perbincangan malam hari ini itu menjadi sebuah perbincangan yang menarik, bahkan menginspirasi bagi Jogja Lovers semuanya. Ya, selamat malam kembali bagi Jogja Lovers yang baru saja mengakses my live streamingnya di lovejogja.online. Kita di program Bincang Kehidupan dengan tema ukuran diri. Kita akan nanti sama-sama berbincang-bincang di tema kali ini. Dan sudah terbuka di line WhatsApp-nya di 085311665300, di 085311665300. Dan Jogja Lovers yang sudah DM di IG-nya Radio Love Jogja FM yang request lagu ditunggu ya, karena kita akan berbincang-bincang dulu, nanti lagunya menghantarkan kita sembari kita break minum kopi dan makan pisang goreng, itu pun kalau ada. Jadi kasihanilah kami yang di studio, kami hanya minum air putih dan mulut kami termasker semuanya kecuali saya. Ya, silakan Bu Surmi dan Pak Cecep, kita akan mulai obrolan kita di Bincang Kehidupan tentang ukuran diri malam hari ini. Iya, ukuran diri ya, saya pakai istilah ini. Tadi sempat disinggung Mbak, apakah ukuran itu menyangkut tentang lebih lebar atau lebih kecil, lebih berat atau lebih ringan. Nah, itu seringkali kita memang ada yang namanya ukuran untuk menilai sesuatu objek gitu ya. Kita menetapkan satu ukuran untuk menilai tadi, oh dia lebih lebar, dia lebih tipis ya, dia lebih berisi, dia lebih agak kurang berisi. Nah, itu kan sebuah ukuran-ukuran yang biasa kita berikan dalam kehidupan kita sehari-hari aja gitu ya. Nah ukuran yang biasa digunakan itu kan ada bermacam-macam ya. Baik itu ukuran yang standar maupun ukuran yang tidak standar gitu. Ya, yang dimaksud dengan ukuran standar itu ya ukuran yang memang umum digunakan dan itu diakui oleh semua orang. Diakui baik secara nasional, internasional, itu semua diakui. Misalnya ya ukuran yang standar, ukuran berat itu ya ada gram, kilogram atau pons atau apapun lah. Mungkin hanya beda penyebutan ya, tapi intinya bahwa kalau di sini barang ini beratnya 1 kilo, kalaupun ditimbang di luar negeri ya itu tetap akan beratnya sama dengan 1 kilo, walaupun mungkin satuannya mungkin berbeda, tapi intinya itu tetap 1 kilo gitu. Nah, hal yang lain lagi misalnya tadi masalah berat, masalah isi, volume gitu. Mau di Indonesia volumenya 100 mili, di luar negeri, di kutub, dimanapun juga tetap akan 100 mili gitu. Enggak terus ukurannya berubah, kecuali memang itu menguap gitu. Kalau menguap pasti akan ukurannya berubah, tapi
secara umum ukuran itu diterima dimanapun karena itu sudah ukuran standar. Jadi kalau misalnya kita waktu belajar dulu atau kita punya anak-anak yang sedang belajar, mereka belajar tentang luas, mereka belajar tentang keliling. Itu rumus di sini, rumus di sana, rumus dimanapun, di gunung, di pantai, di hutan, kalau ada yang sekolah ya. Itu sama, ukuran yang dipakai itu sama, rumusnya juga yang dipakai itu sama gitu. Ya, itu yang disebut dengan ukuran yang standar ya. Jadi kita suka tidak suka ya harus itu adalah ukuran standar. Kita tidak bisa ganti ukuran standarku tak ganti ya. Misalnya aku mau ganti yang lain. Nah, kalau kita mengubah ukuran standar itu menjadi ukuran yang tidak standar karena adalah ukuran versi kita, bukan versi yang diakui oleh semua orang. Nah, sekarang kalau ukuran yang tidak standar ya. Ukuran yang tidak standar itu adalah ukuran yang dinilai secara subjektif. Suka-suka aku dong, aku mau menilainya seperti apa gitu. Kayak tadi ya saya sempat bagikan ke teman-teman itu ada lelucon gitu. Jadi wanita itu kan suka sedikit-sedikit nimbang. sedikit-sedikit nimbang gitu ya, apalagi yang punya timbangan sendiri di rumah gitu. Bangun tidur nimbang, habis makan nimbang, nanti habis lari-lari sedikit nimbang, barangkali susut berapa, naik berapa gitu kan. Nah, saya punya gambar gitu kan di situ. Kenapa sekarang aku jadi lebih berat ya? Apa karena kamu ada di hatiku gitu. Terus saya kirimkan ke teman-teman, tapi saya bilangnya gini, yang betul tuh itu, maksudnya gambar yang saya kirim itu, atau sebetulnya memang aku tambah buncit ya. Gitu. Ya, jadi kita bisa jadikan ukuran itu kan ya relatif aja gitu kan. Secara timbangan mungkin betul. Angka itu sudah standar di mana-mana juga seperti itu, kecuali ketimbangannya memang diturunkan 3-4 kilo dari yang sesungguhnya. Tapi bagaimana kita menganggap bahwa aku tuh tambah melebar, tambah ke depan, ke samping, atau semakin tambah yang lain gitu. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Itu kan tergantung kita sendiri punya standar gitu. Jadi kalau kita suka ketemu biasa kan perempuan-perempuan kan, tambah gendut, tambah gini, tambah apa, tambah hitam, tambah apa. Itu relatif, ukurannya itu relatif. Bagaimana orang mau menilai? Ada sih yang menjadi ukuran itu menjadi sesuatu yang sensitif, membuat orang jadi nggak enak hati, merasa terus jadi, aduh kok aku begini ya, aku begitu, aku nggak. Jadi semakin merasa bahwa, aduh aku kurang ini, kurang itu. Nah, tapi bagaimana kita melihat bahwa standar itu sesuatu yang bukan hal yang mutlak gitu, bukan sesuatu yang memang standar baku tadi yang seperti yang saya katakan pertama. Masalah gendut, masalah kurus, masalah apapun itu adalah sesuatu penilaian yang saya katakan subjektif, tergantung orang yang menilainya. Saya lebih berisi, lebih berisi. Saya bilang sama teman-teman, saya itu nggak gendut loh, enggak, saya tuh nggak tambah gendut, cuma saya tambah buncit. Saya bilang. Nah, saya mengakui supaya apa? Saya tidak jadi sakit hati. Nah, saya akuin aja, iya saya tambah buncit gitu. Saya bilang. Nah, menurut saya, ya ini nih buat saya oke aja gitu. Mungkin buat orang lain yang melihat, kok jadi buncit kayak gitu sih gitu misalnya. Tapi ada orang lain yang mungkin merasa nggak apa-apa, jadi lebih seger, berisi karena tambah lemaknya nambah sedikit gitu. Nah, jadi penilaian itu adalah penilaian yang subjektif sekali gitu. Nah, penilaian-penilaian itu kadangkala mengganggu. Ada beberapa orang yang terganggu dengan penilaian, dengan ukuran-ukuran yang dibuat itu tadi ya. Jadi misalnya ukuran itu yang tidak standar tadi kan masalah warna kulit. Orang yang cantik itu adalah orang yang putih. Itu baru dibilang cantik. Nah, itu jadi mempengaruhi terutama yang anak-anak remaja,
merasa kalau pengen putih dipakai whitening, pakai apa, nggak mau kena matahari, nggak mau apa, supaya apa, dibilang cantik. Ada yang dibela, kalau yang cantik itu yang kurus, dibela-belain sampai diet, dibelain sampai apa, mau gitu ya, mau membayar harganya untuk jadi putih, untuk menjadi kurus, sampai ada yang sampai sakit dan bahkan meninggal. Ya, itu hanya untuk karena mengikuti, pengen memenuhi ukuran yang berlaku tidak standar itu, ya. Jadi ukuran yang tidak standar itu biasanya yang akan lebih mempengaruhi orang, ya, mempengaruhi kehidupan kita karena omongan-omongan dari yang tidak jelas. Ya, saya anggap tidak jelas karena apa? Ukurannya tidak standar gitu tadi. Si A bilang bagus, si B bilang tidak. Lah, itu kan subjektif sekali gitu ya. Jadi, ada yang dibilang begini, orang yang sukses itu adalah orang yang berkepribadian. Nah, kalau berkepribadian, dia adalah orang yang sukses. Punya mobil pribadi, punya rumah pribadi, punya tabungan atas nama pribadi, ya. Semua yang serba pribadi itu orang menganggap dia sukses. Atau dulu waktu saya kecil ya, waktu kecil itu dibilang gini, tuh loh orang yang kerja pakai dasi, keren kan, terus pakai koper. Nah, ini kalau sampai sekarang ada yang punya seperti itu, pasti saya pastikan ya, kebanyakan nonton sinetron. Karena di sinetron kan pasti begitu. Orang yang sukses itu yang pakai dasi, terus nenteng koper, nanti buka pintu aja dibukain gitu kan. Nah, itu pasti kebanyakan nonton sinetron. Nah, itu ukuran orang sukses, orang yang kaya, orang yang punya segala-galanya seperti itu. Itu adalah standar-standar ukuran-ukuran yang diberikan. Ya, siapa yang ngajarin suka nggak tahu, tapi rasanya itu jadi kayak pemahaman secara umum gitu. Orang menganggap, oh iya betul, dia udah beli mobil baru loh, dia nih, berarti dia sukses, usahanya sukses. Belum tahu kan mobilnya itu kredit apa enggak. Terus jangan-jangan mobilnya gonta-ganti, ternyata makelar mobil. Karena kita nggak tahu yang begitu-begitu. Cuma penilaiannya, ukuran dia bahwa orang sukses, orang berhasil itu yang punya mobil, punya rumah, ya, punya pokoknya yang bisa dilihat wah gitu tadi ya. Kalau mau lihat bukti nyatanya itu di sinetron itu sungguh-sungguh nyata ya, itu di situ mesti gambarannya. Nah, sebetulnya di dalam hidup kita itu sudah ditanamkan dari keluarga kita ya. Itu ada yang namanya ini tidak standar, tapi yang seringkali itu sebetulnya melekat dalam hidup kita, yaitu apa yang ditanamkan dan dididik di dalam keluarga kita. Misalnya tentang tata krama ya. Tata krama, aturan setiap keluarga itu akan berbeda gitu. Misalnya keluarga saya, keluarga suami saya punya aturan tata krama yang akan berbeda. Jadi tidak bisa harus sama. Oh tidak, itu. Saya misalnya kalau ketemu orang tua ya, kalau dulu karena di Jawa ya, saya kalau mau lewat orang tua itu harus nunduk gitu ya, bilang permisi gitu, nunduk gitu. Terus kalau misalnya ketemu orang harus menyapa, sugeng enjang, sugeng siang, selamat pagi, selamat siang, seperti itu. Nah itu tata krama yang diajarkan di keluarga. Ataupun juga kalau misalnya mau makan itu tidak boleh makan sebelum ayah itu makan gitu. Kalau yang di keluarga saya dulu gitu, jadi disiapkan khusus ini untuk ayah, anak tidak boleh ada yang istilahnya apa ya, mengambil cicip-cicip apa ya, ambil dikit-dikit icip gitu tuh nggak boleh ya. Itu namanya dibilang tabu gitu ya, nggak boleh. Anak ya harus makan jatahnya anak. Nah itu kan sebuah aturan tata krama yang diterapkan di dalam setiap keluarga. Nah mungkin di keluarga suami saya berbeda, keluarga Mas Anton juga punya tata krama yang berbeda, bagaimana untuk bersikap dengan orang tua. Terus misalnya juga punya ukuran tentang kerapian, standar kerapian keluarga yang kita ditanam oleh keluarga itu berbeda dengan standar kerapian
Mas Anton misalnya, naruh ini, kalau sudah di sini sampai kapanpun di sini dengan posisi kemiringan yang tetap tidak boleh berubah. Mungkin ada yang seperti itu. Misalnya orang tuanya adalah seorang, dulu saya punya teman, papahnya itu tentara. Jadi bagaimana anaknya tuh dididik seperti bapaknya dididik. Jadi disiplin banget gitu. Jadi kaku. Apa pokoknya disiplin sekali. Kalau dia melanggar aturan yang dibuat, yang diajarkan di keluarga, ya dia akan didisiplin juga seperti kalau bapaknya itu didisiplin di kedinasan gitu. Jadi dia bisa dihajar, dia bisa diperlakukan kasar seperti itu. Nah, itu sebetulnya adalah ukuran-ukuran yang sudah ditanam di dalam keluarga. Di dalam berjalannya waktu, mungkin mulai bergaul dengan orang lain, mendapatkan ukuran-ukuran yang lain, ukuran-ukuran yang berbeda. Nah, contoh yang paling gampang ilustrasinya seperti ini. Kalau kita ke toko, misalnya kemarin habis Natalan atau kita mau ada acara apa, kita ke toko cari baju. Di toko itu sudah ada ukuran standar. Semua baju ada ukuran S, M, L, XL, bahkan mungkin 3L. Ya kan? Jadi sudah ada ukurannya. Ukuran standar itu bisa dipakai semua orang. Tinggal menyesuaikan aja kira-kira, saya tuh cocoknya apa ya? Saya kalau pakai M kebesaran, berarti pakai S. Kalau saya pakai M sempit, otomatis saya harus cari yang L. Nah, itu adalah ukuran standar yang ada di toko untuk semua baju, ya. Walaupun kadang kita menemui bahwa beda merek, beda ukuran gitu. Tapi setidaknya sudah ada ukuran standarnya. S, M, L, XL. Itu ukuran standar. Tapi suatu saat kita akan ada acara nih, misalnya kondangan atau kita punya acara ulang tahun, mau sweet 17 atau apa. Kita pengen baju yang berbeda. Maka kita akan mencari ke penjahit. Pada saat kita pergi ke penjahit, kita akan diukur. Ya, ukur lingkar dada, pundak apa semua akan diukur. Dan ukuran itu pas dengan ukuran kita. Bagaimana dengan ukur yang standar tadi? Kita bisa pakai yang standar. Tapi dengan yang kita menjahit ini adalah ukuran yang paling pas. Misal saya, ukuran pas saya tuh ini sudah diukur dengan pas oleh penjahit. Jadi inilah yang paling nyaman buat saya, inilah yang paling pas buat saya. Tapi kalau baju saya ini sudah jadi, terus dipinjam orang lain belum tentu makainya pas. Pasti ada loh, kok lengannya buat aku cingkrang, ya lebih pendek gitu ya, lengannya kependekan. Padahal buat saya pas, orang lain pinjam jadi lengannya lebih pendek. Atau buat saya pas, buat orang lain kok jadi kedodoran, misalnya panjangnya tidak pas. Nah, hal yang sama itu sebetulnya terjadi dalam hidup kita. Kita sudah punya ukuran yang pas buat diri kita. Entah itu diajarkan, ditanamkan oleh keluarga kita, ataupun kita memang dalam proses belajar itu kita punya ukuran buat saya. Saya punya ukuran seperti ini. Ukuran kebersihan saya itu seperti ini. Ukuran kerapian saya seperti ini. Ukuran kesopanan saya itu seperti ini. Dan itu akan terus berkembang. Ya, ukuran yang kita punya itu akan berkembang. Ya, dengan semakin pengertian kita pasti akan berkembang. Tetapi kita tidak bisa memberikan ukuran kita ini kepada orang lain, gitu. Jadi kayak baju saya tadi yang saya sudah jahit, saya paksakan harus Mas Anton pakai. Cukup. Ini biasanya apa? Kalau kaos M toh, saya juga M. Itu memang ada yang umum. Tapi ada hal-hal yang memang khusus buat diri saya. Ada beberapa pertanyaan yang malam hari ini sudah masuk. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah dengan setia mendengarkan program Bincang Kehidupan, khususnya buat rekan-rekan dari Jogja Streamer. Selamat malam dan biarkan program ini menjadi program yang kayaknya
bulan depan akan jadi program andalan nih sepertinya. Kita akan diadu dengan program yang bukan diadu sih. Ditandingkan maksudnya. Baik, ada Denny Radian di Bali yang tadi ini Denny Radian tuh yang request lagu Kokoro no Tomo nih Pak sebenarnya. Oh, ya. iya. Ya, tadi makanya saya singgung Kokoro no Tomo itu artinya ya lama tidak berjumpa denganmu. Memang sudah lama sih nggak ketemu. Karena gara-gara Covid jadi kita nggak ketemu. Ya. Nah, pertanyaannya menarik, bagaimana supaya ukuran hidup saya itu tidak dibandingkan dengan orang lain? Karena kecenderungan ini sangat sering jika melihat teman atau orang lain. Ya. Bagaimana ukuran hidup kita tidak dibandingkan dengan orang lain? Ya, kalau kita menuntut orang lain untuk tidak menilai kita, itu tidak bisa. Ya, kan misalnya lah, gini gampang. Mungkin di dalam keluarga kita atau di dalam keluarga besar kita gitu ya. Kita punya beberapa saudara yang mungkin yang satu ini sudah sama-sama sudah lulus kuliah. Misalnya udah lulus kuliah. Oh, dulu waktu kecilnya barengan ini sesama sepupu misalnya. Kecilnya barengan, terus masa kuliahnya juga hampir sama. Yang satu lulus kuliah dan langsung dapat pekerjaan. Yang satu sudah lulus, sama-sama lulus tapi belum dapat pekerjaan. Tapi bukan berarti yang belum dapat pekerjaan ini tidak mau berusaha, bukan. Mungkin juga sudah berusaha, tapi belum dapat yang memang pas dengan yang diinginkan. Ada kecenderungan di dalam keluarga besar pasti akan berkata, kok kamu belum kerja sih? Itu loh sudah kerja, lebih sukses. Kamu sih kurang semangat, kurang antusias, kurang apa-apa. Itu adalah sebuah kecenderungan yang kita alami terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, mungkin di dalam keluarga kita juga gitu. Tapi yang tidak bisa yang bisa untuk kita kendalikan adalah penilaian atas diri kita sendiri gitu. Kita tidak bisa orang lain ngomong kita nggak boleh ngomong gitu, aku sudah berusaha aku nih. Kamu mau menjelaskan ke berapa puluh ribu orang, nanti akan capek menjelaskan sendiri gitu ya. Jadi lebih baik kita yang harus punya ukuran diri kita itu apa, ukuran kesuksesan buat diri kita itu apa. Apakah kesuksesan itu secara materi, atau ukuran kesuksesan itu kalau kita berhasil mencapai apa yang kita targetkan. Ya pastinya kita harus punya target, bukan terus ya sudah mau dinilai orang apapun ya terserah mereka. Bukan, tetap kita punya menunjukkan bahwa kita punya standar, kita punya ukuran yang memang kita pegang. Jadi orang lain mau ngomong apa, ya silakan, itu kan orang ngomong gitu, tidak akan mengubah istilahnya nasib kita, tidak akan mengubah, tetapi kita sendiri yang bisa mengubah. Kalau kita mengikuti apa kata mereka, nanti lama-lama kita jadi stres. Kok nggak gini, kok nggak gitu, kok nggak gini. Yang di sini ngomong gini mau dituruti terus, kok kayak gitu, itu salah. Nanti ngomong lagi, bukan begitu, ini salah. Nah, kita jadi nggak ngerti. Kalau kita nuruti apa kata orang, tidak akan pernah selesai. Jadi ikuti standar yang kita punya. Kita punya standar apa dalam hidup kita? Bahwa saya memang harus berhasil. Caranya bagaimana? Saya harus menetapkan langkah-langkahnya. Saya harus punya standar ukuran yang terbaik buat diri saya sendiri. Seperti itu. Ya, semoga menjawab ya dari Mas Denny Radian di Bali. Lalu ada pertanyaan berikutnya atas nama Baru yang ada di Madura. Ini penguasanya Madura akhirnya keluar malam hari ini. Kenapa ya seringkali saat melihat yang dipunya teman ada rasa iri dalam diri saya. Padahal kalau direnungkan belum tentu saya sanggup untuk biaya merawat dan lain-lain. Namun kok iri itu tetap ada. Bagaimana cara supaya rasa iri itu hilang dari hidup saya? Iya. Ya, saya bersyukur pertanyaan seperti ini, Mas Anton. Saya tadi berpikir, waduh nanti konsultasi tentang gizi. Bagaimana dulu ideal untuk tidak seperti itu. Bagaimana cara makan ideal gitu? Sudah ancang-ancang ini. Ya, pasti setiap kita adalah namanya ingin memiliki sesuatu yang mungkin orang lain miliki. Contoh yang paling simpel adalah misalkan HP. Oh, sekarang kameranya sedang 4. Pingin karena sekarang mungkin kita sekarang baru punya kameranya 1. Jadi pengennya kameranya 4. Itu pasti. Dan ada rasa
apa ya, pingin mungkin seperti yang dikatakan tadi Mas Bagus tadi, Mas Ya, Baru Mas ya, Baru. rasa iri pasti ada itu. Karena gini, ada yang namanya ukuran atau namanya standar yang dimiliki bersama, yang di masyarakat, yang di apa ya, seperti diakui bahwa harus ngikutin tren. Trennya sedang apa nih? Ya. Oh, HP kameranya 4. Kalau HP kameranya 1 itu udah jadul gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau kita terpacu, termotivasi atau terangsang untuk kalau bisa aku juga punya. Apalagi kalau misalnya gini, kita tidak punya kemampuan untuk membeli barang tersebut. Rasa iri, angan-angan, berandai-andai semakin menjadi-jadi dalam kehidupan kita. Itu pasti ada. Nah, caranya salah satunya kita harus menyadari yang tadi dikatakan oleh Mas Baru, betul. Kita harus renungkan, kita harus hitung-hitung mungkin budget kita, keuangan kita. Nah, dari situ kalau kita sudah bisa merenungkan dengan apa yang kita miliki dan kekuatan kita, ukuran kita sendiri secara finansialnya atau yang lainnya, itu membuat kita sadar bahwa kita tidak perlu iri. Kita mensyukuri apa yang kita miliki. Begitu, Mas Baru. Ya, lalu ada juga pertanyaan atas nama Amang Acil yang ada di Padang nih. Ya. Cara apa yang terbaik supaya bisa mencukupkan diri? Karena seringkali motif kerja keras hanya untuk membeli atau mendapatkan sesuatu supaya tidak tersaingi oleh teman atau orang lain. Ya, kalau kita bekerja keras hanya untuk tadi ya standarnya supaya seperti mengikuti standar orang lain gitu, itu adalah ukuran orang lain yang mereka punya. Kita kan punya ukuran sendiri ya. Tadi seperti Mas Baru tadi bilang, bagaimana caranya? Kadang saya juga mikir, misalnya nih contoh, temennya beli mobil nih, saya juga pengen beli mobil, saya juga bisa, cuma DP-nya saja. Tapi saya nggak tahu nanti angsurannya bagaimana gitu. Tapi kalau menggebu-gebu kan saya punya, untuk DP saya punya. Nah mungkin kan sekarang contoh motor aja DP 100.000 bisa, 500.000 bisa gitu ya. Tapi nanti angsurannya bagaimana? Nah, kalau kita mempunyai rasa persaingan untuk memiliki barang-barang yang pada akhirnya itu adalah menyusahkan kita sendiri, mari kita buat perhitungan. Kalau pada akhirnya kita dengan memiliki barang itu, ya tadi saya bilang, saya bisa cuma DP-nya, tapi selanjutnya itu bagaimana saya memperoleh untuk bayar angsurannya plus bunganya, belum lagi nanti tambah macam-macamnya gitu ya, biaya-biaya yang lainnya. Apakah kalau sudah punya mobil bisa bayar DP-nya, nggak butuh bensin, terus nanti nggak butuh perawatan, nggak butuh nanti servis, nggak butuh yang lain. Nah, pasti akan ada biaya-biaya lain yang mengikuti. Jadi kalau kita mengingini sesuatu ya, mengingini bahwa sudah bekerja keras hanya karena mengikuti tren yang sedang ada, yuk saya ajak untuk kita stop dulu, kita pikirkan ya. Kalau saya mengikuti tren, hidup kita tidak akan pernah merasa cukup. Kita tidak akan pernah merasa bersyukur. Karena apa? Ini kurang. Dapat penghasilan hanya untuk bayar angsuran. Selebihnya kita masih butuh hal yang lain. Jadi memang ada baiknya kalau kita pengen mengingini sesuatu, kita tetap kembali ke ukuran kita. Ukuran kita itu seberapa? Kalau memang ukuran kita hanya sekian, pengen itu boleh, tapi tidak perlu harus selalu sama dengan yang lainnya, yang punya ukuran kapasitas yang lebih besar. Jadi cukupkan dengan ukuran kita. Itu akan lebih membuat kita bahagia, lebih membuat kita bisa menikmati hidup, daripada kita hanya dikejar-kejar untuk bekerja, mengejar seperti apa kalau yang sebelumnya kita kasih itu loh ilustrasinya, keledai depannya dikasih rumput, ngejar terus ngejar tapi nggak akan pernah kesampaian ya, tidak akan pernah tercapai apa yang ada di depan kita. Nikmati sesuai ukuran kita dan kita akan lebih berbahagia. Ya, masih ada pertanyaan berikutnya atas nama Jajang Nandi yang ada di Bandung. Ya. Bolehkah menaikkan ukuran diri atau target dalam diri sendiri setelah melihat teman atau orang lain yang hidupnya bisa jauh lebih baik daripada
hidup saya yang sekarang ini. Iya. Mas Jajang, Bandung ya. Iya. Ya tidak apa-apa, buat target tidak apa-apa. Tetapi juga kita melihat dari kemampuan kita, dari kapasitas kita. Apakah misalkan kita contoh, misalkan dalam 1 bulan kita punya salary, punya gaji misalkan 1 juta. Nah, bisa nggak kira-kira kita menaikkan? Kalau misalkan kita mampu, di luar itu mungkin kita bisa cari sampingan, misalkan dengan online, dengan segala macam. Dan kita punya kemampuan, ada waktunya juga yang tersisa untuk kita melakukan, tidak masalah buat saya. Tetapi tadi yang dikatakan oleh istri saya, kita tidak perlu misalnya gini, kita termotivasi menambah apa ya istilahnya seperti keinginan atau sesuatu yang mau dicapai dengan terpaksa, dengan mati-matian karena tren ya. Nggak perlu buat saya. Yang penting ini, kalau memang itu kita bisa naikkan, kita bisa upgrade, tidak salah. Itu namanya apa ya? Saya katakan itu namanya kemajuan. Ada progres dalam kehidupan kita, nggak masalah. Nah, buat Mas Jajang yang di Bandung, buat target, buat progres di awal tahun menurut saya lebih baik. Buat namanya target-target di awal tahun itu baik. Karena apa? Kita akan mengevaluasi di akhir tahun bahwa apa sih progresnya dalam kehidupan kita. Entah dalam pekerjaan, entah dalam keuangan, enggak apa-apa. Tidak ada yang salah buat saya. Gitu. Ya. Masih ada berikutnya nih Pak Sirmi. Ini kayaknya bicara ukuran diri banyak yang tertarik ini. Ya. Kecuali ada yang bertanya soal ukuran badan ini. Lupa nggak bawa meteran saya. Ya, ada Indrasena di Banyuwangi. Ya, ada istilah besar pasak daripada tiang yang sebenarnya adalah gaya hidup yang tidak mau kalah dengan orang lain. Nah, bagaimana mengatasi hal ini? Karena ada banyak sindiran yang didengar jika tidak pernah melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh orang lain. Terima kasih. Ya. Kembali lagi kita memang tidak bisa lepas dari penilaian orang. Ya, di dalam kehidupan kita bermasyarakat, berteman, berkomunitas, tetap yang namanya penilaian itu tetap ada. Ya, kalau misalnya ini kurang gaul, ini kurang itu. Kalau kita mau nuruti itu terus, ya kita sendiri yang akan capek. Makanya kadang-kadang gini, makanya betul besar pasak daripada tiang, pengeluarannya jadi lebih banyak, ya kan? Kalau ngikuti misalnya, kalau yang perempuan ya biasanya kan gini. Ini loh tasnya yang lagi model, semua pakai tas yang sama, model yang sama, cuma kadang beda warna. Belum selesai tas, ganti lagi, ada dompet, belum lagi aksesoris apa. Kalau kita mau nurutin terus ya, kadang tas itu bisa jadi koleksinya jadi nggak tahu nih, lemari aja sampai nggak cukup mungkin. Kalau mau ngikutin terus loh ya, belum sepatu. Ya. Kayaknya ya namanya perempuan tuh nggak ada yang punya sepatu cuma sepasang, itu tidak ada. Ya. Maaf, ini saya seringkali suami saya bilang begitu. Dan itu pun seringkali bilang nggak punya sepatu. Ini curhat. Ya. Pas dibincang di depan itu. Ya, jadi seperti itu. Kalau mau diturutin, yang kemarin modelnya haknya kecil, lama-lama haknya besar, lama-lama trepes, lama-lama haknya di depan, mungkin haknya di tengah, semua model pengen ikut. Nah, kalau kita hanya akan hidup kita itu merasa lebih berharga, lebih bisa diterima hanya karena ngikuti tren, pastinya kita akan capek, kita akan lelah, ya. Ikutilah sewajarnya, semampu kita. Bukan berarti terus kita katrok sekali, kuno sekali juga tidak, ya. Misalnya, kalau misalnya sekarang pakaian yang lagi model apa sih? Pakaian itu kan sebetulnya cuma berulang aja, dari model tahun 50 kembali lagi ke tahun 2000. Ya kan? Dari dulu tahun 50 tuh pendek-pendek, akhirnya tahun-tahun terakhir juga pendek-pendek. Nah, itu kan cuma mengulang model supaya tidak menjadi katrok sekali atau kuno sekali. Ambillah, ini tipsnya ya. Ambillah yang standar.
Jadi jangan terlalu ekstrim ngikuti mereka, ambil standar aja di mana kita memang mampu, di mana memang kita bisa. Supaya apa? Kalau misalnya model tadi suatu saat akan berulang kita masih punya itu. Ngirit ya, Bu ya. Jadi ikuti aja yang standar, tidak usah harus selalu persis seperti yang sedang terjadi. Ya, seperti itu. Ya, masih ada satu pertanyaan lagi dan mungkin ini pertanyaan yang sebagai penutup di program Bincang Kehidupan. Ada di Diffusora yang ada di Papua Nugini. Ya. Bagaimana supaya hidup saya ini tidak membandingkan dengan orang lain dengan hal-hal yang kelihatan dari luar saja, dan apa yang perlu dibangun untuk hal ukuran diri yang dimaksudkan malam hari ini? Iya. Saya mau cerita sedikit dulu ya. Mumpung masih ada waktu ya, Mas. Cerita banyak juga nggak apa-apa. Kita pulang jam 12 Iya. nanti. Jadi saya punya cerita ini juga tentang ukuran diri. Jadi gini, ada anak dan ayah dan keledai. Nah, mereka ada perjalanan keluar kampung mereka berjalan, anaknya taruh di atas keledai, bapaknya yang nuntun. Nah, waktu melewat satu kampung, orang kampung bilang gini, dasar anaknya kurang ajar, nggak tahu diri. Harusnya bapaknya dong di atas, kan bapaknya udah tua, lelah. Anaknya lebih muda, harusnya di bawah, yang nuntun keledainya. Akhirnya didengarkanlah itu semua komentar dari orang kampung di kampung A itu. Dibaliklah, bapaknya yang naik, anaknya nuntun keledai. Mereka berjalan, masuk ke kampung yang ke B. Orang kampung B bilang gini, bapak nggak tahu diri. Anak nggak tahu diri, bapaknya kan di atas keledai. Bapaknya nggak tahu diri. Oh. Masa anaknya yang suruh nuntun, kasihan anaknya. Kan bapaknya lebih tua, harusnya jaga anaknya. Ini kurang ajar nih. Ininya anaknya nggak tahu diri nih. Terus akhirnya mereka akhirnya didengarlah namanya komentar-komentar dari kampung B. Akhirnya mereka dua-duanya naik keledainya itu. Masuk ke kampung C. Di kampung C masyarakat bilang gini, dasar nggak tahu diri, kasihan keledainya tuh. Capek itu berdua naik keledai terus. Bisa mati tuh keledainya kecapean itu. Kan berat-berat mereka ini, ukurannya dia tamun. Nah, akhirnya mereka mendengar dan mereka turun. Akhirnya mereka jalan masuk ke kampung D dengan dua-duanya berjalan kaki dan menuntun keledai. Apa komentar dari penduduk kampung D? Mereka ini bodoh sekali. Punya keledai, tapi jadi dipakai sebagai alat transportasi. Nah, itu cerita buat saya itu menjadi inspirasi dalam kehidupan kita semua. Dan sebagai akhir dari ini, saya jadi lupa pertanyaannya juga. Jadi apa ya tadi Ya, saya ulang, Pak. Bagaimana supaya hidup saya ini Membandingkan tidak membandingkan dengan orang lain dengan hal-hal yang kelihatan saja dari luar. Ya. Lalu apa yang perlu dibangun untuk hal ukuran diri yang dimaksudkan malam hari ini? Ya, nah itulah orang luar tuh seperti itu. Semua akan punya komentar, punya pendapat, dan yang tadi saya katakan tidak bisa disalahkan. Mereka pasti akan berkomentar. Akhirnya kita seringkali kalau kita tidak punya prinsip bahwa aku harus seperti ini, tidak perlu ikutin semua tren yang ada, pasti akan ikut arus kita. Dan istilahnya tadi katakan akan capek. Karena apa? Tren itu akan selalu berubah dengan cepatnya. Tadinya roknya pendek, jadi roknya panjang, mungkin satunya pendek, satunya panjang juga bisa juga. Jadi kita harus tahu, mengerti kekuatan kita, kemampuan kita, ya pakailah dengan ukuran kita. Kita nggak bisa memakai dengan ukuran dunia. Karena apa yang tadi saya ceritakan di awal tadi itu, dunia akan selalu kasih komentar yang seringkali di luar pemahaman kita. Dan kita yang memakai dengan ukuran kita, sehingga kita disalahkan, kamu dasar gini, kita nggak bisa ikutin, capek kita. Makanya kita pakailah standar yang memang sesuai dengan diri kita sendiri.